Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 MTS Ulumiyah. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pada mata pelajaran PKN untuk melanjutkan pembahasan pada bab sebelumnya. Masih pada bab yang sama, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Hari ini kita akan belajar secara khusus mengenai ras yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu pengertian ras. Ras adalah pengelompokan secara antropologi sosial yang menitik beratkan kepada bentuk biologis atau fisik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ras itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan kepada biologis, aspek biologis atau fisik. Ya, itu namanya ras. Dalam konteks Indonesia, di negara tercinta kita ini banyak sekali dijumpai ras. Ada beberapa ras. Ras di Indonesia tidak hanya satu tetapi banyak. Apa saja ras yang ada di Indonesia? Yang pertama, ras yang ada di Indonesia, yang dijumpai di Indonesia adalah ras yang bernama Asiatic Mongoloid. Asiatic Mongoloid. Ras ini ya banyak dijumpai dengan ciri fisik adalah mata sipit, kemudian kulit putih dan berwarna hitam kecoklatan matanya, tetapi kulitnya berwarna putih. Ras ini banyak dijumpai atau sebenarnya banyak dijumpai dari wilayah Asia bagian timur, utara dan tengah. Ya, Asia Timur itu termasuk mana saja? Asia Timur itu adalah termasuk salah satunya Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Cina, ya dan lain sebagainya. Itu disebut ras Asiatic Mongoloid. Ini ada sebagian yang dijumpai di negara kita, Indonesia. Kemudian ras yang kedua yang juga dijumpai di Indonesia adalah ras Malayan Mongoloid. Ya, ras ini disebut sebagai salah satu nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, dan termasuk dominan ada di Indonesia. Ras Malayan Mongoloid. Dengan ciri-ciri apa? Ciri-ciri dari ras ini adalah warna kulit sawo matang, terus kemudian rambut hitam lurus, dan hidung serta bibir cenderung tebal. Ini adalah ras Malayan Mongoloid. Termasuk ras yang cukup dominan ditemukan di Indonesia, terutama yang termasuk ras ini adalah suku Jawa, ya, Bali dan Banjar. Ini ras Malayan Mongoloid. Oke. Nah, ras ini terbagi menjadi dua, yaitu golongan Melayu tua dan golongan Melayu muda dalam ras ini. Melayu tua termasuk apa? Termasuk suku apa? Melayu tua ini termasuk adalah diantaranya suku Batak, Toraja, dan Dayak. Sedangkan Melayu muda dalam konteks ini beberapa contohnya adalah suku Jawa, Bali, dan Banjar. Sehingga orang Jawa kalau dalam klasifikasi ras adalah ras Malayan Mongoloid. Kemudian yang ketiga adalah ras Melanesoid. Yang ada di Indonesia dan ditemukan adalah ras Melanosoid. Ras ini termasuk ras dengan ciri-ciri kulit hitam, kemudian rambut hitam serta keriting. Ras ini banyak dijumpai di Pulau Papua diantaranya dan Pulau Aru. Ya, ini ras Melanesoid. Kemudian ras yang keempat adalah ras Kaukasoid. Ya, ras Kaukasoid ini
sejatinya berasal dari bangsa Eropa, ya. Seperti di LKS kalian mungkin bisa dilihat bahwa ras ini sejatinya berasal dari bangsa Eropa, wilayah tengah, Eropa Timur, Afrika Utara seperti Armenia, termasuk Arab Saudi, Iran serta India. Ini ras Kaukasoid. Nah, ciri-ciri dari ras ini adalah memiliki dagu panjang, tinggi badan cukup menjulang, rata-rata antara 180 cm. Tentu saja berbeda dengan ras Malayan Mongoloid yang tinggi tubuhnya tidak sampai itu, ya. Kaukasoid termasuk tinggi tubuhnya di atas rata-rata dibandingkan dengan ras Malayan Mongoloid. Nah, mengapa ada di Indonesia ras ini? Ternyata salah satu penyebabnya adalah adanya perkawinan silang antara ras Kaukasoid dengan ras yang lainnya, termasuk ras Malayan Mongoloid atau ras Asiatik Mongoloid. Sehingga banyak kita jumpai orang Indonesia memiliki ciri-ciri dengan sama dengan ras Kaukasoid, seperti tinggi badan cukup di atas rata-rata 180 cm, kemudian kulitnya putih, kemudian mata berwarna biru, serta rambut cenderung agak pirang, itu ya. Kemudian yang kelima adalah ras Negroid. Ras Negroid ini bukan seperti orang negro, bukan, tetapi ras ini bukan keturunan negro, tetapi ras ini memiliki ciri rambut keriting, ya. Kemudian perawakannya kecil dan berkulit hitam. Ras ini banyak kita jumpai di Semenanjung Malaka. Kalau di Indonesia salah satunya kita jumpai di Semenanjung Malaka. Begitu ya. Kemudian ras terakhir yang juga dijumpai di Indonesia adalah ras Vedoid. Ras Vedoid. Ras Vedoid ini sejatinya berasal dari Sri Lanka. Sri Lanka adalah negara di wilayah Asia bagian selatan, tetangganya India, Pakistan, Bhutan, dan lain sebagainya. Nah, ras ini memiliki ciri, diantaranya adalah bentuk mulut besar dengan bibir tipis, rambut berombak, serta mata berwarna hitam besar. Tinggi badan rata-rata antara 153 sampai 158. Nah, ras ini di Indonesia ada beberapa yang kita jumpai, diantaranya di Bengkulu, Jambi, dan Mentawai. Itu ya, itu adalah macam-macam ras yang dijumpai di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi anak-anak bahwa keberagaman ras di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang negatif. Keberagaman ini justru menjadi nilai plus sebagai bentuk kekayaan budaya, kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia dan belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga sikap positif yang harus kita lakukan terkait dengan keberagaman ras yang ada di Indonesia adalah sikap saling menghargai dan sikap saling menjaga, sikap saling toleransi ini. Karena semboyan dasar kita bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu pertemuan pada kali ini. Untuk tugasnya siswa yang kebetulan tinggal di pondok dan tinggal di luar pondok atau bajak, silakan Anda mencontohkan suku-suku yang ada di Indonesia berdasarkan pembagian 5 ras tadi. Masing-masing ras Anda mencontohkan 2 suku dan diberikan deskripsi tentang ciri dari suku tersebut. Yang bajak, tolong tugasnya difoto, dikirimkan secara jabri kepada saya. Ada beberapa yang belum pernah mengirimkan tugas ke saya, ini akan menjadi catatan untuk salah satu pedoman pemberian nilai akhir atau nilai tengah semester nanti. Saya kira itu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.